Shalom semua teman-teman. Tema renungan kita hari ini adalah berkat dari bersabar. Saudara, hari-hari ini menuntut kita untuk banyak bersabar dalam banyak perkara. Dalam Mazmur 40 ayat 1 sehingga 2 untuk pemimpin musik Mazmur Daud, aku menantikan Tuhan dengan sabar, lalu Dia berpaling kepadaku dan mendengar rayuanku. Dia mengeluarkanku daripada lubang yang dahsyat, daripada tanah liat berpayah, dan meletakkan aku berpijak di atas bukit batuan serta menetapkan langkahku. Banyak orang Kristen yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa pertolongan Tuhan itu sangat lama? Sedangkan Tuhan pernah berkata sendiri, mintalah dan kamu akan menerimanya. Carilah dan kamu akan mendapatkannya. Ketuklah pintu dan pintu akan dibuka untukmu. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibuka untuknya. Dalam Matius 7 ayat 7 hingga 8. Apakah Allah ingkar terhadap janjinya, saudara? Saudara camkan dalam hati bahwa Ia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Janjinya yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi asalkan kita mau bersabar untuk menantikan Dia. Dalam Mazmur 40 ayat 2 hingga 4 adalah kesabaran Daud dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab Tuhan. Karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Menunggu bukan kutukan, ia adalah berkat. Sabar adalah anugerah Tuhan. Apabila kamu menunggu Tuhan dengan sabar, kamu mendapat akses ke telinganya. Tuhan mendengar doa orang-orang yang sabar menunggunya. Apabila kamu menunggu Tuhan, Dia akan datang untuk menyelamatkan kamu. Dia akan membawa kamu ke keselamatan. Apabila kamu sabar menunggu Tuhan, penyembahan kamu akan meningkat ke tahap yang baru. Apabila kamu menunggu Tuhan dengan sabar, orang akan melihat apa yang telah Dia lakukan untuk kamu. Masa menunggu kamu akan berubah menjadi kesaksian, dan semua yang menyaksikan pembebasan kamu akan merasa takut dan percaya kepada Tuhan. Apabila kamu sadar menunggu Tuhan, kamu akan diberkati dan hati kamu akan dikuatkan. Saudara, cabaran saya untuk kamu adalah ketika kamu menyelami lebih dalam berkat-berkat yang datang dari menunggu Tuhan dengan sabar, saya ingin kamu mempersiapkan hati kamu untuk mulai menunggu dan sadar bahwa Tuhan akan menjaga kamu. Bersedialah untuk memahami apa sebenarnya maksud mempercayai Tuhan dalam waktu kamu. Kadang-kadang doa kita dijawab Tuhan dengan waktu yang singkat. Tetapi ada kalanya doa kita juga dijawab oleh Tuhan dalam waktu yang lumayan lama. Seperti Abraham yang harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan anak pertamanya, yaitu Ishak. Tetapi yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan mati. Kita tidak perlu takut pada jalan mati. Semua orang pasti pernah mengalami tidak ada jalan bagi keluar masalah, tapi bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, jangan gentar dan jangan kecut hati, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana jua engkau pergi. Yesaya 1 ayat 9. Saudara, untuk dapat menantikan jawaban Tuhan diperlukan suatu keberanian dalam diri kita, karena dalamnya ada harga yang harus kita bayar, baik dari segi ketekunan, kesabaran, maupun kesetiaan. Ketiga hal ini selalu kita abaikan dan kita pun terus menyalahkan Tuhan dan beranggapan bahwa Tuhan selalu lambat untuk menolong kita. Mengapa Ia lambat menjawab doa kita, saudara? Mungkin hidup kita dalam posisi yang tidak benar atau tidak berkenan kepadanya, sehingga Tuhan harus menunggu sampai kita bertaubat, mempunyai kesadaran, peka, dan mengerti kehendaknya. Atau mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita sampai kita dapat berkata, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Saya memerlukan Engkau. Apa yang menarik bagi kita dalam ayat hari ini, saudara? Yang pertama, menunggu dengan sabar adalah sebahagian daripada proses doa kita. Yang kedua,
menunggu tidak berterusan selamanya. Tuhan pasti akan menjawab. Ketiga, Tuhan menyelamatkan dan menyediakan untuk kamu dan saya. Marilah bersyukur kepada Tuhan karena menjadi sumber kekuatan kita. Bersyukurlah bahwa kita dapat berpaling kepadanya pada masa kesusahan dan mengetahui bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Terima kasih juga kepadanya karena mendengar setiap tangisan kita, walaupun jawaban tidak datang dengan cepat. Demikian renungan firman Tuhan minggu ini. Tuhan memberkati.